Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul selulitis, yang beranggotakan saya sendiri Musida, Sandra, Rimarsya, Kasmin, Saputra Sera, dan Suhair Halik. Latar belakang: selulitis adalah inflamasi jaringan subkutan di mana proses inflamasi yang disebabkan oleh bakteri Serraeosus dan Streptococcus pada jaringan subkutan yang biasanya disebabkan oleh luka minor yang terkontaminasi. Selulitis yang tidak diobati dapat menyebabkan toksemia sistemik. Kejadian berulang dapat menyebabkan limfedema kronis yang dapat menjadi faktor predisposisi episode infeksi berulang. Definisi: selulitis adalah infeksi pada dermis dalam dan jaringan subkutan, disertai dengan eritema yang luas, hangat, dan bengkak. Selulitis relatif umum dan paling sering terjadi pada orang dewasa dan lanjut usia. Etiologi: penyebab utama selulitis yaitu bakteri kokus gram-positif seperti Streptococcus atau Staphylococcus aureus. Selulitis pada orang dewasa yang imunokompeten biasanya diduga disebabkan oleh Streptococcus grup A, Streptococcus pyogenes, dengan Staphylococcus aureus sebagai penyebab utama, tetapi kurang umum. Manifestasi klinis: selulitis biasanya muncul sebagai area eritema yang akut, menyebar, dan berbatas tidak tegas. Temuan kulit pada selulitis mengikuti tanda klasik peradangan, yakni dolor atau nyeri, kalor atau panas, rubor atau eritema, dan tumor atau pembengkakan. Gambaran klinis lainnya yaitu edema dan pelebaran limfatik kulit yang menyebabkan penampilan pseudorange seperti kulit jeruk, terbentuknya bula atau limfangitis. Patofisiologi. Patogenesis dari selulitis berawal dari bakteri patogen yang menembus lapisan luar dan jaringan subkutun. Setelah menembus lapisan luar kulit, infeksi akan menyebar ke jaringan-jaringan dan menghancurkannya. Enzim hyaluronidase memecah substansi poliskarida fibrinolisin, mencerna barir fibrin dan lecitinase, menghancurkan membran sel sehingga meluas ke jaringan yang lebih dalam dan menyebar secara sistemik, menimbulkan infeksi pada permukaan kulit dan terjadi peradangan akut sehingga timbul eritema lokal pada kulit, menyebabkan kerusakan integritas kulit. Selanjutnya, bagian komplikasi. Limfadenopati regional dapat terjadi pada selulitis di ekstremitas. Pada orang tua dapat terjadi komplikasi berupa tromboflebitis dari selulitis di ekstremitas inferior. Selain itu, limfedema dan sepsis juga dapat menjadi komplikasi pada selulitis. Selanjutnya, bagian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium pada diagnosis selulitis adalah: yang pertama, hitung leukosit menunjukkan leukositosis ringan. Yang kedua, laju endah darah menunjukkan peningkatan ringan. Yang ketiga, kultur dan pewarna gram dapat menunjukkan organisme penyebab. Selanjutnya, bagian penata laksanaan. Penata laksanaan selulitis meliputi istirahat, tungkai bawah dan kaki yang diserang ditinggikan elevasi sedikit lebih tinggi daripada letak jantung.
Pengobatan sistemik ialah pemberian antibiotik dan secara topikal diberikan kompres terbuka dengan larutan antiseptik. Yang terakhir ada pathway. Jadi pathway yang pertama itu penyebabnya itu luka yang terjadinya luka yang merusak lapisan epidermal. Lapisan epidermal yang rusak mengakibatkan masuknya infeksi bakteri Streptococcus dan Streptococcus. Kedua bakteri ini menyerang kulit dan jaringan subkutan sehingga menyebabkan selulitis. Selulitis bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi pembuluh darah menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Permeabilitas yang kapiler menyebabkan terjadinya perpindahan cairan dan terjadinya edema. Terjadinya edema menyebabkan penebalan pembuluh darah sehingga terjadi penurunan suplai darah ke jaringan. Penurunan suplai darah ke jaringan ini menyebabkan terjadinya penurunan suplai oksigen dan nutrien sehingga menurunnya kekuatan otot. Kekuatan otot yang menurun menyebabkan atrofi kelemahan otot dan diagnosa yang bisa ditarik yaitu gangguan mobilitas fisik. Ditarik dari penurunan suplai oksigen dan nutrien menyebabkan perfusi perifer tidak efektif. Perfusi perifer yang tidak efektif ini menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh sehingga diagnosa yang bisa ditarik yaitu defisit nutrisi. Penurunan suplai darah ke jaringan juga bisa menyebabkan perfusi jaringan terganggu sehingga integritas jaringan tidak utuh dan diagnosa yang bisa ditarik yaitu gangguan integritas kulit dan jaringan. Selulitis juga bisa menyebabkan reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini menyebabkan tumor, dolor dan kolor rubor sehingga terjadi akselerasi atau deakselerasi pada saraf jaringan sekitar sehingga terjadi diagnosa yang bisa diambil yaitu nyeri akut.